Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa Kendari Bertakwa yang dimuliakan Allah, kembali kita berjumpa di podcast Pojok Politik. Masih bersama dengan A. Fikri dan saya dalam sebuah catatan A. Fikri dan Ufif. Baik, pembahasan untuk kesempatan ini adalah terkait tentang Al-Quran, Ramadan, dan politik. Alhamdulillah Ustaz, bagaimana kabar? Alhamdulillah, sehat selalu Mas Ufim. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah jumpa lagi Ustaz. Jumpa lagi, Alhamdulillah. Momentum Ramadan yang ini sudah melewati hari 10. Iya, betul. Kita masih semangat, insya Allah masih berpuasa. Amin, amin. Dan mudah-mudahan kita diperjumpakan dengan Idul Fitri, insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Amin, ya Rabb. Baik, Ramadan Ustaz. Ya. Ramadan ini kita sering dengarkan beberapa mubalik menyampaikan ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan permulaan Al-Quran. Ya. Sehingga dikatakan dalam beberapa literasi, dan ini ada dalam catatan saya, bahwa Ramadan itu dikatakan selain Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan, Syahrul Siyam, bulan berpuasa, juga dikatakan Syahrul Quran. Syahrul Quran, ya. Syahrul Quran, Betul. bulan diturunkan Al-Quran. Dan memang fenomena kehidupan kaum muslimin, kalau Ramadan itu pada rajin membaca Al-Quran semua. Boleh dikatakan hampir setiap ba'da sholat itu Iya, diborong itu. betul. Dengan target sebulan bisa minimal khotam Satu kali, ya. Tentunya ada yang menarik untuk kita angkat dalam podcast kali ini, bahwasanya Al-Quran ini apakah hanya sekedar cukup untuk dibaca saja? Iya. Terlebih dibacanya hanya pada bulan Ramadan. Iya. Bagaimana Ustaz memandang fenomena itu? Iya. Dan bagaimana Ustaz memandang realitas kehidupan umat saat ini? Apakah sudah berjalan berdasarkan tuntunan Al-Quran atau belum? Iya. Iya, Mas Ufim. Dalam catatan kita, ya, di tengah-tengah masyarakat ini sebenarnya diskursus tentang Al-Quran, terus relevansinya di dalam kehidupan politik, ya. Ini kebetulan kan kita pojok politik, ya, Mas Ufim, ya. Jadi bagaimana kemudian Al-Quran dengan relevansi dengan kehidupan politik keumatan hari ini itu terus terjadi, ya. Diskusi-diskusi seputar itu. Ada kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa Al-Quran ini dia harus diambil secara keseluruhan, akidahnya, syariatnya, hukum-hukumnya, ya. Artinya bagaimana Al-Quran ini harus diambil, diterapkan, diimplementasikan secara kafah, secara keseluruhan. Namun ada juga kelompok masyarakat yang menganggap bahwa Al-Quran ini cukup diambil nilai-nilainya saja, gitu, ya. Nilai kebaikan, nilai keadilan, ya, nilai kejujuran, amanah, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit juga ada juga masyarakat yang bahkan memandang antara Al-Quran terus relevansi dengan kehidupan politik keumatan ini menolak, gitu, menolak eksistensi Al-Quran, menolak kebenaran Al-Quran. Nah, akhirnya Mas Ufim, ya, kalau kita lihat bagaimana kemudian ini kaitannya dengan relevansi kehidupan antara Al-Quran dengan kehidupan politik, sebenarnya memang ini kembali lagi, ya, tergantung bagaimana persepsi masyarakat atau umat Islam, ya, terhadap Al-Quran ini sendiri. Kalau persepsi atau pemahaman masyarakat kita ini berangkat dari sebuah keyakinan yang kokoh, keyakinan yang utuh terhadap Al-Quran ini, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, dan tidak hanya sekedar itu, bahwa Al-Quran ini juga adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum, ya, yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat, ya, tatanan kehidupan umat manusia.
dan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah solusi, ya, problem solving atas segala problematika, atas segala permasalahan di dalam kehidupan masyarakat, maka dari pemahaman yang kokoh dan utuh ini akan mendorong pada suatu aktivitas, ya, upaya untuk mengembalikan Al-Quran, memperjuangkan kembali Al-Quran sebagai sebuah sumber hukum di dalam mengatur tatanan kehidupan politik, ya, publik, kehidupan masyarakat kita hari ini. Tetapi kalau persepsi masyarakatnya, ya, yang memandang bahwa kalamullah ini ya hanya kitab suci biasa saja, sebagaimana kitab suci yang lain, ya, tidak melihat di situ ada tidak melihat sebagai sebuah problem solving atas seluruh ketatanan kehidupan masyarakat ini, maka yang terjadi adalah ya cukup dibaca saja, gitu ya, cukup dibaca saja, cukup dihafalkan saja, ya, sehingga pada akhirnya kemudian tidak ada dorongan sama sekali untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber hukum. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, sehingga apalagi yang kemudian menolak, ya, wah ini lebih parah lagi nih, maksudnya. Jadi saya kira ini tergantung persepsi. Nah, yang kita dorong dan yang kita harapkan, Mas Sufim, adalah dengan momentum Ramadan sebagai Syahrul Quran ini masyarakat Islam atau umat Islam ini betul-betul terbentuk dalam diri mereka ini pemahaman yang kokoh, yang utuh, ya, seperti yang tadi disebutkan pertama tadi, bahwa Al-Quran sekali lagi adalah kalamullah, bahwa Al-Quran itu juga adalah merupakan solusi, ya, problem solving atas seluruh problematika kehidupan mereka, dan ini memang bagian penting dari kewajiban kita untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber hukum untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat kita hari ini. Nah, jadi saya kira jelas sekali, Mas Sufim, ya, kalau kita kembali pada satu pesan Rasulullah ketika sebelum wafatnya beliau itu, ya, taraktu fikum amraini, ya, telah aku tinggalkan dua perkara, yaitu kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Al-Quran tentunya, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian memberikan satu jaminan, ya, Allah dan Rasulnya memberikan satu jaminan yang luar biasa. Apa itu? Taraktu fikum amraini lan tadillu, ya kan? Tidak akan pernah sesat. Ya, di sini kan lan takkid, ya, penegasan, ya. Selama-lamanya tidak akan pernah sesat umat manusia ini, ya, masyarakat ini, selama apa? Selama mereka, ya, tamassaktum bihima, ya. Jadi selama mereka itu berpegang pada keduanya, itu menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi agar agar terhindar dari kesesatan selama-lamanya itu bisa terwujud. Nah, inilah yang kita dorong, Mas. Ya, baik Ustaz. Semangat umat untuk mempelajari Al-Quran, dalam hal ini belajar untuk membaca Al-Quran, kemudian mereka sedikit, ya, menghafalkan Al-Quran, dan juga apalagi di momentum Ramadan ini beramai-ramai untuk mengkhatamkan Al-Quran. Itu kalau kita melihat fenomena ini memang fenomena yang bagus, fenomena yang menarik, fenomena yang luar biasa. Artinya spirit keagamaan umat ini sudah ada, sudah hadir. Namun kalau kita lihat terhenti pada spirit ini saja, hanya sekedar spirit spiritualitas saja, tanpa spirit ideologis, ya, spirit politik, bagaimana kemudian Al-Quran itu diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan sebagaimana yang Ustadz jelaskan itu, justru kita melihat bahwa itu hanya terhenti kepada kepuasan personal, kebahagiaan, ketentraman hati secara personal ketika sudah membaca Al-Quran, alhamdulillah tenang hati. Sudah mengkhatamkan Al-Quran, alhamdulillah bahagia dan tenang hati. Itu kalau dalam konteks komunal masyarakat. Kalau secara personal saja tenang, bahagia mengkhatamkan Al-Quran atau telah membaca Al-Quran, bagaimana jika justru Al-Quran ini diterapkan? Nah, justru mungkin, ya, bukan hanya ketentraman personal, tapi ketentraman secara komunal ini akan mampu diwujudkan. Ini poin yang penting, Ustaz, karena memang ini momentumnya untuk mengingatkan atau mengedukasi umat bahwa di momentum Ramadan ini, apalagi sedikit lagi 17 Ramadan, peringatan nuzulul Quran, di mana-mana itu spanduk
dibentangkan dengan hikmah nuzul Quran di masjid-masjid di ramai, masjid-masjid, ya, diadakan, bahkan di acara-acara resmi kenegaraan pun dan lain sebagainya. Mari kita merujuk kepada Al-Quran. Ya, semua itu menjadi slogan merujuk kepada Al-Quran. Tapi realisasi dan realitasnya merujuknya ini harus seperti apa ini, Ustaz? Ya, merujuknya. Apakah hanya sekedar kita buat event perlombaan? Selesai. Kita serukan orang, ayo ayo baca Quran. Ya, insya Allah hidup kita bahagia. Ya, bahagia tentram secara personal. Tapi di sisi lain kita lihat fenomena sosial kemasyarakatan tentang ekonomi ini yang semakin luar biasa. Katanya meroket dan jatuh bebas. Atau kemudian fenomena kriminalitas, atau fenomena amoralitas, atau fenomena berbagai kerusakan sosial yang terjadi saat ini, seolah-olah ini kayak tidak ada relevansi spirit keagamaan masyarakat untuk ramai-ramai membaca Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan, dengan realitas sosial kemasyarakatan yang justru berbagai hal-hal yang negatif secara komunal ini terjadi, misalnya kayak kriminalitas, korupsi, dan lain sebagainya, itu kayak tidak berkontribusi positif atau tidak relevan. Kira-kira fenomena begini kenapa ada ketidaknyambungan ini, Ustaz? Iya, maksudnya iya. Jadi kalau kita melihat bahwa Al-Quran itu memberikan kenikmatan personal, ya, memberikan kemuliaan ya personal, memang itu juga tidak bisa kita pungkiri, karena memang Al-Quran ini dimanapun dia hadir, dia akan menebarkan kemuliaan, dia akan menebarkan kebaikan. Ini tidak bisa juga kita pungkiri ya, Mas Sufim ya. Contoh misalnya di dalam Al-Quran disebutkan hati yang dekat dengan Al-Quran itu disebut dengan kolbun salim, hatinya tenang, hatinya bersih, hatinya selamat, ya kan? Dan hati yang kolbun salim ini, hati yang selamat ini, insya Allah dia akan mendapatkan kenikmatan jannah, kenikmatan surganya dari Allah. Nah, sementara hati yang di dalamnya tidak ada Al-Quran, kalau dikatakan dalam satu hadis Rasulullah riwayat Imam Ad-Darimi, bahwa hati yang di dalamnya tidak ada Al-Quran itu seperti rumah yang tidak berpenghuni, roboh, hancur gitu. Begitupun juga ketika kemudian Al-Quran ini misalnya dibaca, itu jaminan yang diberikan oleh baginda Nabi bahwa orang yang rajin membaca itu pasti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syifa'an li ashabi. Jadi orang yang suka membaca, rajin membaca Al-Quran, ya, maka dia kelak nanti di yaumul qiyamah Al-Quran itu akan datang membela kepada mereka-mereka yang suka membaca Al-Quran. Atau misalnya juga kita baca hadis riwayat Imam Bukhari misalnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, misalnya ketika Nabi menyebutkan orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran adalah orang yang paling terbaik, ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi kalau kita lihat ya Mas Sufim ya, ini memang kenikmatan. Begitupun juga dalam konteks keluarga misalnya. Nabi mengatakan dalam satu hadis, rumah keluarga yang di dalamnya itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, ya, tidak pernah Al-Quran itu dihidupkan di dalamnya, maka itu laksana seperti kuburan. Nah, jadi kalau kita baca keterangan-keterangan nas ini, memang menunjukkan ya bahwa Al-Quran ini memberikan kemuliaan dimanapun dia berada, menebarkan kebaikan dimanapun dia berada, termasuk dalam konteks dari personal ya, dan juga keluarga. Tetapi kalau kemudian Al-Quran ini hanya dilihat dalam konteks itu, atau dibatasi hanya dalam konteks itu sama saja, kalau menurut analisis saya Mas Sufim, ini sebenarnya adalah bagian dari upaya untuk mereduksi daripada Al-Quran itu sendiri. Begitu, Al-Quran itu sendiri. Iya, memang Al-Quran ini mulia, termasuk juga mungkin saya tambahkan Mas Sufim ya, bahwa kalau Al-Quran itu datang di suatu malam, maka malam itu menjadi malam yang paling berkah, yaitu
malam Lailatul Qadar ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Malam yang luar biasa ya, yang kebaikannya melebihi daripada 1000 bulan. Kalau Al-Quran itu datang pada suatu bulan, bulan itu menjadi barokah, yaitu bulan Ramadan ya, bulan berkah, Syahrul Mubarak. Kalau Al-Quran itu menjadi suatu mujizat bagi seorang nabi, maka nabi itu menjadi penghulunya para nabi, Sayyidul Anbiya, yaitu nabi kita yang mulia Rasulullah SAW. Nah, maka ini sekali lagi menurut saya ini tidak bisa dibatasi hanya dalam konteks itu, tetapi ini karena kalau dibatasi ini upaya untuk mereduksi daripada hukum-hukum Al-Quran itu sendiri. Karena hukum-hukum Al-Quran itu sendiri memang seruannya itu kan seruan Mas Sufim ya, seruan yang menyeluruh ya. Kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Tiadalah kami mengutus engkau wahai Rasulullah ya, wahai Muhammad ya, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi risalah yang dibawa oleh Nabi ini yang bersumber utama kepada Al-Quran ini memang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Dan kalau kita kembali tadi yang Mas Sufim sampaikan ya di surat Al-Baqarah 185 itu ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Nah, hudal linnas itu kan di situ kan disebutkan bukan hudal lil muslimin ya, bukan hudal lil ibadah ya, mahdo saja, tetapi hudal linnas itu memang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan mencakup seluruh umat manusia di seluruh alam. Nah, jadi maka tentu kita tidak menerima ya adanya upaya-upaya mereduksi Al-Quran ini. Nah, jadi sangat kita sayangkan kalau misalnya ada misalnya di acara-acara yang tadi Mas Upin singgung tadi tentang di perayaan-perayaan Nuzul Quran, mari kita kembali kepada hukum Al-Quran ya, kita kembali kepada aturan Al-Quran, tetapi dalam kebijakan politik penguasa ya kan, kebijakan hukum yang mereka lakukan semuanya bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ini tentu suatu hal yang terjadi kontradiksi ya. Nah, maka kembali lagi Mas Sufim, saya kira yang saya ingin tegasin bahwa ini bagian dari upaya mereduksi Al-Quran. Kalau memang hanya membatasi ini, maka sejatinya kita harus kembali kepada Al-Quran. Nah, yang saya ingin jadikan catatan terakhir di sini Mas Sufim dari ini adalah bahwa kembali kepada Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran, kan biasanya ada juga istilah itu membumikan Al-Quran ya Mas Sufim ya. Nah, tentu ini harus diwujudkan bukan dalam konteks hanya yang tadi kita sampaikan bahwa itu hanya dinikmati secara individual ya, atau keluarga misalnya dengan membaca, dengan menghafal dan seterusnya. Bahkan ada yang lebih merendahkan lagi, misalnya lebih turun lagi itu Mas Sufim derajatnya hanya dijadikan sebagai hadiah pernikahan atau hanya menjadi menjadi kalau akad nikah ya, seperti itu ya, mahar gitu ya. Nah, itu tentu tidak hanya itu, tetapi merujuk kembali kepada Al-Quran, membumikan Al-Quran atau kembali kepada Al-Quran ya tentu dengan mengembalikan seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu secara kafah ya, di dalam mengatur tatanan kehidupan politik, kehidupan publik, kehidupan sosial masyarakat kita hari ini. Nah, itu saya kira Mas. Ya, baik Ustaz, saya masih ada catatan ini yang harus saya sampaikan ya. Dan ini perlu mungkin dibahas terkait tentang pertama istilah membumikan Al-Quran. Iya. Istilah membumikan Al-Quran, membumikan Al-Quran ini, apakah kemudian Al-Quran ini harus tunduk terhadap realitas yang sudah terjadi di bumi, di dunia? Bahwa memang realitas saat ini ya sekularisme yang diterapkan dengan kapitalismenya secara global dan nilai-nilai Barat itu memang ya diterima atau tidak diterima, memang realitasnya itu yang kemudian dipergunakan, sehingga Al-Quran ini dengan segala hukum yang ada di dalamnya dan nilai-nilainya ini harus selaras dengan realitas kekinian. Misalnya kan di dalam Al-Quran ada hukum potong tangan, itu dianggap sudah tidak relevan saat ini karena sekarang kan hak asasi manusia itu dijunjung tinggi, apalagi yang disebut rajam
ya apalagi yang disebut dengan cambuk atau kemudian kisos, sehingga ada yang memaknai membumikan Al-Quran, maksudnya Al-Quran itu harus tunduk terhadap realitas kekinian, sistem global yang sudah ada. Kemudian yang kedua, catatan saya lagi, ini mungkin perlu ditanggapi bahwa yang tadi Ustadz sampaikan bahwa ada yang hanya sekedar bagaimana nilai-nilai Al-Quran ini bisa diterapkan. Artinya begini, formalisasi Al-Quran dalam realitas kehidupan itu tidak penting. Dan kita sekarang bukan lagi berhadapan dalam konteks seperti itu. Kita tidak perlulah pusing formalisasi syariat atau formalisasi Al-Quran dalam konteks kenegaraan misalnya. Tidak perlu. Tapi bagaimana nilai-nilai Quran ini, nilai-nilai Qurani, nilai-nilai Al-Quran ini, itu nampak di masyarakat. Seperti apa? Nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, itu katanya harus diwujudkan. Kalau itu sudah terwujud, masyarakat sudah berpegang pada kebenaran, sudah persamaan, sudah keadilan, berarti sebenarnya realitasnya ya Al-Quran itu sudah diterapkan. Dan itu yang terpenting katanya, karena nilai itu dari Al-Quran itu yang harus diwujudkan, tidak perlu formalisasi. Karena formalisasi ini kaku dan bisa kemudian terjadi pertentangan yang luar biasa. Ini catatan dari saya, dan dua poin ini kiranya mungkin bisa didiskusikan. Menarik juga ya, menarik betul. Karena kan banyak orang bilang yang penting substansinya. Substansinya, formalisasi itu nggak perlu. Nggak penting gitu. Yang penting itu substansinya. Sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang substansi, ini kan persepsi orang, Mas Ufim kan bisa jadi beda-beda. Ya, Mas Ufim misalnya ada orang ya. Misalnya Mas Ufim ya, ada orang yang menilai substansi saya terhadap Al-Quran ini. Yang lain mengatakan substansi saya melihat substansi Al-Quran itu bukan itu, ini, dan seterusnya. Sebagaimana misalnya puasa ya, bisa jadi di mata orang itu bisa jadi beda-beda. Orang melihat si A mengatakan substansi saya terhadap puasa ini mengajarkan tentang nilai-nilai kesabaran, misalnya. Lalu kemudian yang lain mengatakan tidak, substansi saya melihat puasa ini mengajarkan nilai-nilai persaudaraan. Ya, jadi masing-masing orang kan bisa persepsinya beda-beda. Nah, pertanyaannya siapa yang menentukan substansi ini? Gitu. Kalau dikembalikan tadi kepada orang, itu bisa jadi berbeda-beda persepsinya. Maka tentu di sini perlu ditegaskan bahwa sejatinya al-haqqu min rabbikum, ya, kebenaran yang mutlak itu adalah datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal ini yang pertama tuh yang harus kita tegaskan ya, bahwa untuk melihat atau menilai ya, mengukur substansi tentang sesuatu itu ya harus kita kembalikan kepada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, penilaian Islam dalam suatu masalah apa yang dalam konsep itu diajarkan. Kedua juga Mas Ufim, saya kira hal penting juga yang perlu kita tegaskan bahwa sebenarnya penerapan hukum yang ada di dalam Al-Quran itu tidak cukup hanya sekedar substansial saja, ya, harus disertai dengan formalitas atau pelaksanaan real ya daripada hukum itu. Karena coba kalau kita perhatikan Mas Ufim ya, di dalam Al-Quran itu kan hukum-hukumnya itu yang apalagi kemudian diperkuat lagi dengan sunnah Rasulullah SAW, itu hukum-hukumnya itu kan didetilkan secara rinci. Contoh misalnya tentang nilai keadilan misalnya, ya, misalnya keadilan di dalam Islam itu kan tidak seperti keadilan dari pemahaman orang banyak bahwa sesuatu itu harus dibagi dua atau harus dibagi rata, ya. Tetapi keadilan dalam Islam itu kan harus didudukkan pada konteks hukum syariat Islam. Ya, sepanjang dia berkesesuaian dengan hukum syariat Islam, maka sesungguhnya di sana mengandung kemaslahatan. Karena syariat Islam dimanapun dia berada pasti akan mengandung kebaikan dan kemaslahatan tentunya. Ya. Nah kalau kita lihat misalnya contoh pembagian waris misalnya, ya, ini yang paling banyak disorot ya, tentang yang paling banyak dikritik tentang keadilan ya, keadilan Islam. Justru di dalam Islam itu di dalam hukum Al-Quran juga ya itu dijelaskan tentang detil bagaimana pembagian waris itu ya, dari berbagai aspek, dari berbagai sisi, lengkap itu. Nah jadi artinya apa?
tidak bisa dipisahkan itu, tidak bisa kita memisahkan Mas Sufim antara substansi ya daripada yang dikandung di dalam hukum syariat Islam itu dengan formalitas real, pelaksanaan real daripada hukum Islam itu dalam tatanan sebuah kekuasaan politik ya dalam sebuah negara maksud saya. Jadi ini harus berjalan bersama gitu. Karena kalau dia substansinya saja, ini saya kira sebagaimana yang tadi kita sebutkan tadi Mas Ufim, bahwa ini sama halnya dengan tadi mereduksi daripada ya hukum Al-Quran itu sendiri, dan ini tidak boleh terjadi. Karena kalau kita mereduksi ini berarti kerahmatan Islam itu tidak akan bisa terwujud, dan ini bagian dari saya kira upaya untuk menyimpangkan Al-Quran, menelantarkan Al-Quran ya, bagian dari tidak menjadikan Islam kafah ini mengatur kehidupan kita, sehingga ya tadi kembali lagi bahwa kerahmatan Islam secara sempurna itu tidak akan terwujud. Nah, saya kira ini yang menjadi catatan penting ya Mas Sufim ya, terkait dengan yang poin kedua tadi ya, terkait. Nah, selanjutnya juga termasuk yang saya kira juga penting tadi ya Mas Sufim yang kita angkat adalah membumikan Al-Quran ya dalam konteks kita apakah mengikuti realitas ya tentu ini kita harus kembali lagi melihat ya salah satu, saya ingin berangkat ini Mas Sufim menyitir satu ayat ya yang sangat luar biasa yang disebutkan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 50 itu ya, afa hukmal jahiliyati yabghun ya wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Jadi apakah hukum jahiliyah ya, hukum di luar Islam, hukum sekuler ya, kapitalis gitu, liberalis, apakah hukum aturan manusia ini yang kita inginkan ya, yang telah terbukti membuat kehancuran, penderitaan, kesulitan, kesusahan di mana-mana, kerusakan, fasad ya, ataukah hukum Allah, hukum Islam, hukum yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul ya, yang lebih baik, yang mana kita akan pilih? Nah, yang mana yang akan kita ambil? Jadi di sini ini satu luar biasa ya pertanyaan Allah yang harus kita jawab dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bahwa sejatinya dari akal sehat kita secara objektif dan keimanan kita tadi itu ya, kita harusnya tentu secara sadar harusnya memilih hukum Allah yang ini bukan hanya sekedar janji ya dari Allah. Ya, di satu sisi janji Allah itu adalah benar ya, wa'dallahi haq, tetapi penerapan hukum, pelaksanaan hukum daripada syariat Al-Quran ini, syariat Islam ini, itu sudah terbukti ya sepanjang 1300 lebih tahun ya, penerapan syariat Islam dalam institusi khilafah yang telah banyak memberikan kebaikan. Jadi sementara penerapan ideologi kapitalisme sekuler ini betul-betul sudah tidak ada yang dibuktikan kecuali tadi itu ya, penderitaan dan fasad di mana-mana. Nah, maka oleh karena itu mencampurkan hukum Al-Quran ini pada formalitas, pada penerapannya di dalam realitas sekarang ini. Nah, ini saya ingin mengatakan ini juga bagian dari upaya untuk menutup keberkahan daripada syariat Islam ini, bagian dari upaya untuk mereduksi daripada ajaran Islam, ajaran hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ini. Dan lagi-lagi ini tidak akan memberikan kemaslahatan Mas Sufim ya, tidak akan memberikan kemaslahatan, karena memang hak dan batil ini tidak akan bisa bercampur. Nah, maka tentu dudukan hukum pelaksanaan atau formalisasi daripada hukum Al-Quran, hukum syariat Islam yang termaktub di dalam Quran dan Sunnah ini ya memang harus berada pada tempatnya ya, yaitu harus kembali kepada sebuah tatanan politik yang yang memang bertugas, berkewajiban untuk melaksanakan hukum Al-Quran ini secara kafah ya. Nah, disinilah saya kira urgensitas kembali lagi kepada eksistensi kekhilafahan ya, yang di dalamnya ada seorang khalifah yang akan menerapkan hukum Al-Quran ini ya, sunnah Rasul ini secara utuh ya, luar biasa Ustaz. Al-Quran ini yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Jadi
justru realitas Ustaz ya yang harus diubah. Iya. Agar realitas ini tunduk terhadap Al-Quran, tunduk terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik, pemirsa Kendari Bertakwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesimpulannya Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, kalamullah, yang di dalamnya berisi segala macam peraturan-peraturan kehidupan. Siapa yang berucap dengan Al-Quran pasti terpercaya, dan siapa yang berhukum dengan hukumnya pasti akan adil. Momentum Ramadan ini adalah momentum untuk kita bersemangat membaca Al-Quran, bersemangat untuk mentadaburi Al-Quran, dan juga kita berjuang agar Al-Quran ini diterapkan di dalam seluruh aspek kehidupan. Segala kebijakan politik harusnya merujuk kepada Al-Quran, ya, termasuk menghadirkan institusi politik Islam atau khilafah itu, yang tentunya itu nanti kelak ketika institusi itu ada semata-mata akan merujuk kepada Al-Quran dan juga apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, yakni mengambil sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, demikian podcast pada kesempatan yang berbahagia ini di pojok politik catatan A.A. Fikri dan Ufim. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam pojok politik di edisi selanjutnya. Tetap kita semangat melaksanakan ibadah puasa, bersemangat melakukan amalia-amalia Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.